Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3116 Tuan Muda. Ke ujung istana tua yang berkabut. Penatua Li terkekeh, keluarga Dewa Racun, ini dia. Lin Bai dan orang lain mendongak. Dalam kabut kelabu di depan, kelompok istana tampak. Di udara, sepertinya ada ular berbisa besar yang terbang bolak-balik. Di darat, racun ada di mana-mana. Di dalam keluarga Dewa Racun, tampaknya ular berbisa, kelabang, kalajengking, dan sebagainya ada di mana-mana. Ayo pergi. Penatua Li membawa Lin Bai dan yang lainnya maju lagi. Sambil berjalan, dia memperkenalkan, tanah leluhur keluarga Dewa Racun pada dasarnya dibagi menjadi 3 tahap. Kita sekarang berada di tahap pertama. Ini adalah aula depan keluarga Dewa Racun. Tempat ini pada dasarnya adalah tempat untuk menyambut tamu. Ketika Lin Bai dan yang lainnya berjalan ke sini, mereka melihat bahwa istana dan rumah di sini sepertinya sudah lama tidak digunakan, dan tidak ada prajurit yang hidup lagi. Penatua Li berkata bahwa tempat ini adalah tempat untuk menyambut tamu, tetapi sepertinya bukan tempat untuk bertemu tamu. Penatua Li terkekeh, batuk. Meskipun ini adalah tempat untuk menyambut tamu, jika orang-orang seni bela diri di tanah kuno tidak mau datang ke keluarga Dewa Racun untuk membahas hal-hal penting, diperkirakan seniman bela diri lain tidak akan mau. Ingin mengunjungi keluarga Dewa Racun kami, jadi tidak ada yang menunggu di sini selama bertahun-tahun. Lin Bai tersenyum pahit dan mengangguk dalam diam. Diperkirakan penghalang racun yang menghalangi langit dan racun di seluruh permukaan tanah tidak mau berkunjung ke sini. Tak lama kemudian, kerumunan itu keluar dari istana, dan di depan mereka, terlihat tanda-tanda kegiatan pencak silat. Penatua Li berkata, bagian depan adalah tempat tinggal para murid keluarga Dewa Racun. Keluarga Dewa Racun berbeda dari sekte lain. Tidak ada pintu luar atau pintu dalam di dalam keluarga Dewa Racun. Selama seniman bela diri yang bergabung dengan keluarga Dewa Racun semuanya adalah murid dari keluarga Dewa Racun, keluarga Dewa Racun akan memberikan semua keterampilan racun satu sama lain dan tidak akan pernah menyembunyikannya. Suli melihat ke istana tempat para murid tinggal dan bertanya sambil tersenyum, Penatua Li, tampaknya tidak banyak murid dari keluarga Dewa Racun. Penatua Li menganggukkan kepalanya dan berkata, memang, para murid dari keluarga Dewa Racun tidak sebaik klan leluhurmu, atau bahkan suku kecil di benua selatan. Misalnya, setidaknya ada puluhan ribu orang di sukumu. Suli sedikit mengangguk. Di daratan Antartika, suku yang berpenduduk puluhan ribu orang sudah menjadi suku yang sangat kecil. Bahkan suku ikan besar tempat Lin Bai dan 9 tetua bertarung satu sama lain. Suli berkata dengan lemah, sekarang hanya ada 9.000 siswa di keluarga Dewa Racun. 9.000 orang, sangat sedikit. Ketika mereka mendengar nomor tersebut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Klan yang terdiri dari 9.000 orang. Bahkan jika itu di Dongzu, itu adalah kekuatan yang tidak masuk arus. Ambil contoh wilayah Lin Bai. Sekte Pedang Tongtian memiliki jutaan murid, dan Sekte Pedang Donglan juga mengklaim bahwa Sekte Pedang Donglan memiliki 100.000 putra, dan 100.000 latihan pedang melawan hidup dan mati. Ada lebih dari 1 juta murid dalam sebuah sekte di tempat kecil seperti wilayah 10.000 negara. Dan keluarga Dewa Racun, salah satu dari 3 keluarga tertua di negeri kuno, sekarang hanya memiliki 9.000 murid. Penatua Li berkata sambil tersenyum, apakah kamu terkejut? Apakah menurutmu hanya ada sedikit murid di keluarga Dewa Racun? Suli berkata, di tanah kuno, semua murid dari keluarga Dewa Racun terobsesi dengan keberadaan mereka. Sekalipun kami bertemu secara kebetulan, kami hanya bisa mengamati dari kejauhan. Kami semua pertama kali datang ke keluarga Dewa Racun. Kami tidak menyangka bahwa keluarga Dewa Racun hanya memiliki 9.000 murid. Mengapa? Jika keluarga Dewa Racun ingin merekrut siswa, diperkirakan banyak orang yang ingin datang ke keluarga Dewa Racun untuk belajar dari tuannya.
Pertanyaan dan jawaban penasaran Suli. Penatuali berkata, siapa bilang tidak? Dahulu kala, keluarga Dewa Racun juga merekrut murid dari luar. Namun, ketika murid-murid ini datang ke Gunung Wandu, mereka dibunuh oleh gas beracun atau oleh racun mereka sendiri. Sampai saat ini, setiap hari saya menemukan bahwa beberapa murid meninggal di tempat tinggalnya masing-masing. Entah mereka dibunuh oleh racun buatan mereka sendiri atau dibunuh oleh racun yang ditimbulkan. Dengan cara ini, jumlah murid keluarga Dewa Racun berkurang setiap hari. Senang rasanya memiliki 9.000 orang, kata Penatuali sambil tertawa kecil. Suli dan yang lainnya tiba-tiba mengangguk. Penatuali terkekeh, itulah sebabnya si Akiyu dibunuh di luar beberapa waktu lalu, dan para pejabat senior keluarga sangat marah. Dikatakan bahwa bahkan 9 tetua, yang tidak pernah peduli dengan dunia selama bertahun-tahun, secara pribadi telah pergi ke sana. Tanah Antartika untuk membawa si pembunuh kembali ke keluarga Dewa Racun. Mendengar ini, raut wajah Lin Bai memadat dan berkata dengan lemah, musim panas dan musim gugur. Sepertinya aku pernah mendengar nama prajurit ini. Apakah pria ini terkenal dalam keluarga Dewa Racun? Mata Penatuali berkedip sambil tersenyum. Ketika dia memikirkan musim panas dan musim gugur, wajahnya menunjukkan sedikit kesuraman dan ketakutan. Sangat terkenal. Penatuali memberikan jawaban sederhana. Semakin sederhana jawaban Li yang lebih tua, semakin Lin Bai merasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Lin Bai bertanya lagi, seberapa terkenal? Penatuali terkekeh, ini bukan yang harus kamu tanyakan. Kamu hanya perlu mengingat bahwa dalam keluarga Dewa Racun, kamu tidak boleh menyinggung perasaan Moking, Baiking, Gousen, Likis, dan Sanle. Jika kamu memprovokasi mereka, bahkan jika kamu menjadi tamu keluarga Dewa Racun, kamu akan dikutuk. Suli bertanya dengan rasa ingin tahu, orang-orang ini adalah. Penatuali terkekeh dan berkata, 6 putra dari keluarga Dewa Racun. Tidak, harus dikatakan bahwa sekarang dia adalah putra kelima. Xia Qiu sudah mati. Suli mengerutkan kening dan berkata, 6 anak. Apakah mereka dewa keluarga? Penatuali memandang Suli dengan dingin dan berkata dengan lemah, sepertinya kamu punya banyak masalah. Suli tertegun dan bergegas kembali kepada Tuhan dan berkata, saya akan datang ke keluarga Dewa Racun untuk waktu berikutnya, jadi saya sangat tertarik pada keluarga Dewa Racun, jadi saya ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan. Penatuali berkata sambil tersenyum, jangan tanya, kamu akan tahu di masa depan. Ayo pergi. Tempat tinggalmu ada di depanmu. Rumah tamu. Saya akan mengajak Anda mendaftar ke Keqing dan mengumpulkan beberapa barang yang diperlukan. Setelah itu, Anda dapat beristirahat dengan baik ketika kembali ke kediaman Keqing. Pada saat ini, Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Penatuali, saya punya pertanyaan lain. Anda mengatakan bahwa kerabat tertua ke-9 dari keluarga Dewa Racun pergi untuk menangkap pembunuh yang membunuh Xia Qiu. Sekarang saya tidak tahu apakah Penatua Jiu bisa menangkap pembunuhnya. Penatuali mengangguk dan berkata, saya telah menangkapnya. Sekitar 3 hari yang lalu, 9 penatua telah membawa putri ini kembali ke keluarga Dewa Racun. Suli terkejut dan berkata, pria yang membunuh Xia Qiu sebenarnya seorang wanita. Lin Bai bertanya, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Dewa Racun terhadap wanita ini. Penatuali menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Itu semua adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh pejabat senior. Saya tidak bisa mengendalikannya. Jika seorang seniman bela diri tingkat 6 meninggal, keluarga Dewa Racun akan mendapatkannya. Marah. Suli bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah pencapaian Penatuali dalam 6 aspek negara Ding bukanlah tingkat tinggi dari keluarga Dewa Racun? Penatuali berhenti, melihat kembali ke arah Suli sambil mencibir dan berkata, apakah kamu ingin memasuki level teratas?
Kamu tidak terlalu memikirkan keluarga Dewa Racun. Bab 3102 menyelinap ke keluarga Dewa Racun. Berjalan di jalan kuno di keluarga Dewa Racun, Penatuali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada tamu di depan Anda. Jangan bertanya lagi. Setelah Anda tinggal di keluarga Dewa Racun untuk jangka waktu tertentu, kamu akan tahu dengan jelas." Ketika dia datang ke aula utama tempat tinggal Keqing, Penatuali membawa semua orang dan mendaftar. Setelah registrasi, setiap prajurit menerima pil hijau selama 3 hari, peta dan buku tebal. Penatuali berkata, hanya ada sedikit seniman bela diri di kediaman Keqing saat ini. Anda dapat memilih halaman kecil untuk ditinggali. Pertama, Anda harus akrab dengan keluarga Dewa Racun. Lagi pula ramuan hijaumu hanya digunakan selama 3 hari. Setelah itu jangan lupa pergi ke Wisma untuk mengambilnya. Banyak seniman bela diri yang datang ke keluarga Dewa Racun sebagai menteri tamu lupa mendapatkan pil hijau, sehingga mereka mati dalam kabut beracun. Hanya itu yang bisa kulakukan. Jaga dirimu baik-baik, kata Penatuali sambil tersenyum. Pada saat ini, salah satu seni bela diri di antara kerumunan mulai berteriak, "Penatuali, saya tidak tahu kapan pesta pangeran ke-17 akan diadakan. Bisakah kita berpartisipasi?" Penatuali menamparkan keningnya dan berkata dengan senyum pahit, "Saya hampir lupa bahwa pangeran ke-17 sedang bernegosiasi dengan keluarga Dewa Racun tingkat tinggi. Saya belum tahu waktu perjamuannya. Tapi Anda dapat yakin. Saya rasa 17 tidak pangeran memiliki kesabaran untuk tinggal di keluarga Dewa Racun selama 1,5 tahun. Diperkirakan akan ada jamuan makan dalam waktu sekitar 1 bulan. Kamu bisa menunggu dengan sabar. Saat jamuan makan dimulai, akan ada tempat untuk para tamu." Penatuali berkata dengan ringan. "Terima kasih banyak, Tetuali." Mereka semua mengucapkan terima kasih. Kemudian, Penatuali berbalik dan menghilang dalam kabut abu-abu. Dan Lin Bai dan yang lainnya pergi ke rumah tamu King. Setelah Lin Bai datang ke rumah Keqing, dia mendengar Tetuali berkata bahwa ada banyak kamar cadangan di kediaman Keqing. Tapi sekarang sepertinya hampir tidak ada orang di rumah itu. Lin Bai berjalan ke halaman kecil, di mana rumput liar ditumbuhi rumput liar dan debu menumpuk. Di antara rerumputan, Lin Bai juga melihat beberapa ular hitam panjang menatap Lin Bai, meludahkan ujung lidahnya, ekornya bergoyang-goyang dan mengeluarkan suara yang aneh dan aneh. Masuk ke kamar, laba-laba, lipan, tokek, dan sebagainya, racun merajalela. Lin Bai melihatnya. Dia agak sulit menerimanya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, kalau bukan orang yang benar-benar tidak takut mati, menurutku tidak banyak orang yang mau datang untuk meracuni keluarga Tuhan untuk menjadi murid dan menteri tamu." Lin Bai memandangi ular di halaman dan kelabang di dalam ruangan, yang membuat kulit kepala Lin Bai mati rasa. Selain itu, racun-racun ini dibunuh dalam jumlah tak terbatas di keluarga Dewa Racun. Bahkan jika Lin Bai membunuh semua ular dan binatang berbisa di halaman dan nyaris tidak bisa hidup, tidak akan lama sebelum racun lain datang. Para murid dari keluarga Dewa Racun telah terbiasa dengan racun ini setiap hari, jadi mereka tidak akan mengeluarkannya. Tapi bagi Lin Bai dan lainnya, ini adalah mimpi buruk. Melihat ke halaman, Lin Bai keluar dari halaman dengan cemas. Namun, beberapa seniman bela diri lainnya, termasuk Naksuli, yang memasuki halaman, terus tersenyum pahit. Mereka semua kembali ke jalan dan saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Lin Bai menemukan beberapa tempat tinggal di wisma tersebut dan ternyata sama. "Yah, aku hanya bisa tinggal sebentar." Kekuatan spiritual Lin Bai di dalam tubuh terkejut, kekuatan yang kuat menyebar dan menyebar, menyapu seluruh halaman. Hewan beracun di halaman merasakan bau tidak sedap dari tubuh Lin Bai, dan segera menjadi pucat. Dalam sekejap mata, mereka semua lari.
Lin Bai memeriksa halaman beberapa kali dan menemukan bahwa tidak ada racun. Kemudian dia duduk bersila di dalam ruangan dan berkata sambil tersenyum masam, diperkirakan dalam keluarga dewa racun, satu mata harus dibuka untuk bermeditasi. Jika tidak, seekor ular berbisa mungkin akan memanjatmu suatu saat nanti. Tidak heran para murid dari keluarga dewa racun tidak menganggap penting pengembangan seni bela diri dan Taoisme. Di tempat di mana racun merajalela, sungguh aneh bisa bercocok tanam dengan nyaman. Setelah beristirahat beberapa saat, Lin Bai segera mengeluarkan barang-barang yang didapatnya di rumah Kexing dari tas penyimpanannya. Totalnya ada 3 hal. Itu adalah pil hijau selama 3 hari. Sebuah peta. Sebuah buku tebal. Lin Bai melihat pil hijau itu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Ini adalah suatu keharusan bagi Lin Bai untuk hidup dalam keluarga dewa racun. Tanpa pil hijau, Lin Bai akan langsung terbunuh oleh kabut beracun dari 10.000 gunung beracun. Kemudian, Lin Bai mengambil buku tebal itu, membukanya dan menemukan ada beberapa ilustrasi. Diukir dengan penampakan berbagai binatang beracun, serangga beracun, rumput liar beracun dan sebagainya. Setelah Lin Bai Zai dengan cermat melihatnya, dia juga memiliki pemahaman umum. Saat Anda membuka peta hutan beracun, Anda dapat melihat peta hutan beracun. Lin Bai melihat peta itu dengan hati-hati dan dengan tegas mencatat peta itu di dalam hatinya. Gua Wandu. Lin Bai melihat ke salah satu tempat di peta. Hal-hal lain yang pernah didengar oleh manusia suhu dan orang lain sebelumnya. Tampaknya itu adalah harta karun dalam keluarga dewa racun. Melihat gua 10.000 racun di peta, tertulis kata, terlarang, berwarna merah. Jelas sekali, ini adalah area yang berbahaya. Keluarga dewa racun melarang semua tamu mendekat ke sini. Ketika Lin Bai baru saja memahami keluarga dewa racun, hari berikutnya sudah subuh. Lin Bai berjalan keluar halaman. Benar saja, dia melihat banyak ular berbisa tersembunyi di rerumputan. Sekilas, Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Berdiri di halaman, Lin Bai mendongak dan melihat Su Li Zeng bergegas melewati rumah. Lin Bai berseru, "Saudara Su Li." Su Li tertegun, kembali menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Haha, adik kecil, apakah kamu masih bisa beradaptasi? Jangan sebutkan itu." Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, berjalan keluar pintu, mendatangi Su Li dan berkata sambil tersenyum masam, "Kemana kakak laki-laki?" Su Li terburu-buru pergi. Su Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baru saja keluar dan baru saja kembali." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Oh, benarkah? Bisakah kamu menemukan tempat menarik? Bawa aku bersamamu." Su Li berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu mainkan?" "Saya keluar dan bertanya tentang wanita yang 9 para tetua ditangkap kembali. Jika wanita ini dapat membunuh Xia Qiu, dia harus memiliki kemampuan untuk memahami segalanya." Lin Bai tertegun dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, apakah lelaki tua itu mendengar sesuatu?" Su Li berkata, "Dikatakan bahwa setelah wanita itu ditangkap, dia dikurung di lantai 9 Gua Wandu. Sekarang keluarga Dewa Racun sedang berhubungan dengan Pangeran ke-17. Diperkirakan dia tidak akan berurusan dengan wanita ini dalam waktu singkat." "Apakah itu?" Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Bab 3103 Gua 10.000 Racun. Berdiri di depan pintu, Lin Bai dan Su Li mengobrol sederhana. Su Li bertanya, "Adik, apakah kamu juga tertarik dengan masalah ini? Baru-baru ini, hanya ada 2 hal dalam keluarga Dewa Racun. Satu adalah kematian musim panas dan musim gugur, dan yang lainnya adalah perjamuan Pangeran 17. Lin Bai terkekeh, "Saya tidak terlalu tertarik dengan masalah ini." Su Li berkata sambil tersenyum, "Mengapa adik laki-laki itu datang ke keluarga Dewa Racun?"
Bukankah seharusnya dia benar-benar datang untuk menjadi tamu sekretaris keluarga Dewa Racun? Mendengar pertanyaan Suli, Lin Bai langsung terkekeh dan berkata, "Saudara Suli, kenapa kamu ada di sini? Bukankah ini untuk tamu keluarga Dewa Racun?" Senyum canggung, "Tentu saja, aku datang untuk Pangeran 17." Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jika bukan karena ini, diperkirakan banyak orang tidak akan suka tinggal di gua racun ini." Setelah mengobrol sebentar, mereka berpamitan dan pergi. Lin Bai kembali ke halaman, menutup pintu rapat-rapat, duduk dengan lutut bersilang, dan wajahnya menjadi bermartabat. Lantai 9 Gua Wandu, jika kamu Suksin dapat diselamatkan dengan tenang dan kemudian kembali ke Dongzu, diperkirakan bahwa bahkan jika keluarga Dewa Racun ingin memindahkan Ye Suksin ke Dongzu, itu tidak akan mudah. Kecuali mereka yang tersembunyi dan berkuasa datang ke sini, jika kamu ingin membawa Ye Suksin pergi dari Dongzu, akan sulit bagi keluarga Dewa Racun. Mengandalkan 9 tetua sendirian. Nanti, kita akan pergi menjelajahi 10.000 gua racun. Mata Lin Bai berkilat. Dia datang ke jendela, membuka peta, dan melihat ke arah Gua Wandu. Semua siang hari, Lin Bai tidak meninggalkan halaman. Saat malam tiba, pegunungan Wandu yang awalnya kelabu menjadi semakin tidak terlihat dan tidak terlihat. Berdiri di halaman, Lin Bai melihat bahwa para tamu yang keluar untuk bermain kembali ke rumah mereka satu persatu. Yang lain. Setelah menunggu 2 jam lagi, Lin Bai kembali ke kamar dan berbisik, "Hampir." Lin Bai mengeluarkan jas hitam dari tas penyimpanan, dan memotong sepotong perunggu menjadi masker wajah dan menempel di wajahnya. Setelah bersiap-siap, Lin Bai diam-diam meninggalkan kediamannya dan melakukan perjalanan singkat ke 10.000 gua racun. Jika saya bertemu dengan murid-murid keluarga Dewa Racun, saya harus menggunakan cara mereka. Dalam proses bergerak maju, Lin Bai tiba-tiba teringat cara yang digunakan oleh 9 tetua, yaitu perempuan dan perempuan, yang masih segar dalam ingatannya. Gua Wandu terletak di sebelah timur keluarga Dewa Racun. Letaknya di tebing jurang. Bagi ilmu bela diri luar, Gua Wandu adalah neraka Shuro, namun bagi para pejuang keluarga Dewa Racun, Gua Wandu adalah tempat yang langka untuk berlatih. Ada berbagai macam racun di dalam gua, baik itu pembiakan hewan beracun atau mempraktikkan teknik racun. Meninggalkan keluarga Dewa Racun, Lin Bai mengeluarkan peta untuk menentukan arah, sambil terbang dengan cepat. 1 jam kemudian. Ini dia. Lin Bai tiba-tiba berhenti, menyingkirkan petanya, dan perlahan berjalan keluar lebih dari 100 langkah, dan sampai ke tebing. Ini bukan tebing penyesalan, gua 10.000 racun ada di dalam gua di tebing Buregret. Lin Bai berdiri di tebing tanpa penyesalan. Di pegunungan Wandu, kabut kelabu masih menyelimuti sepanjang tahun, dan sekarang sudah malam, sehingga jarak pandang sangat tinggi. Hanya ketika seorang pejuang berjalan berhadap-hadapan dalam 10 langkah dia dapat melihat wajahnya dengan jelas. Berdiri di tebing tanpa penyesalan, mata Lin Bai berbinar. Setelah ragu-ragu, dia melompat dan jatuh ke dalamnya. Lin Bai merasakan tubuhnya jatuh dengan cepat, namun matanya terus mencari gua di tebing tanpa penyesalan. Saat ini, mata Lin Bai berkedip, dan tubuhnya terbang ke depan. Setelah menembus kabut tebal di depan, Lin Bai melihat sebuah gua dengan cahaya lilin kuning di tebing. Lin Bai mendekati gua itu dengan hati-hati. Setelah mendarat, dia menemukan ada banyak serangga berwarna kuning muda yang terbang di sekitar gua. Di depan pintu masuk gua, ada 3 karakter di atasnya, gua 10.000 racun. Tidak ada penyesalan tebing, 10.000 gua racun. Mata Lin Bai bersinar dan melangkah ke dalamnya. Dia berkata dengan dingin, "Saya mulai sekarang. Saya harus sangat berhati-hati jika saya tidak mengambil langkah. Saya bukan murid keluarga Dewa Racun. Jika ada racun yang menyerang saya di 10.000 gua racun ini, saya mungkin mati di sini."
Guntur tiga warna. Lin Bai menjalankan rumus guntur ilahi 5 elemen, dan guntur ilahi 3 warna menyebar keluar, melindungi tubuh, sehingga serangga di pintu masuk Gua Wandu tidak dapat menimpa Lin Bai. Di bawah perlindungan Dewa Tiga Warna, Lin Bai melangkah keluar dan bergegas ke dalamnya. Setelah memasuki Gua Wandu, Lin Bai merasa seolah-olah memasuki dunia lain. Tampaknya telah melintasi perbatasan. Apakah itu perbatasannya? Lin Bai tercengang dan terbang ke depan. Bagian ke ujung bagian membuka matanya. Ini. Berdiri di ujung bagian, Lin Bai melihat ke depan. Di depan kita, ini seperti dunia lain. Ada gunung dan pepohonan, bunga dan tumbuhan gunung, burung dan binatang. Bahkan langit dan langit pun digantung dengan bulan yang cerah. Ada cara lain untuk membuat lubang di langit. Lin Bai bergumam dengan suara rendah lalu berjalan ke depan. Dia melihat sebuah tablet batu di depannya, yang bertuliskan, lapisan pertama Gua Wandu. Itu adalah semacam pesona yang dapat memutus hubungan antara dunia asli dan dunia maya. Di mata sekte yang lemah, ini adalah sesuatu yang mirip dengan dunia rahasia. Dan di sejumlah besar pintu, dikenal sebagai seni gua yang lain. Lin Bai menjalankan badan pelindung guntur Dewa Tiga Warna, terbang ke depan, melintasi pegunungan dan pegunungan di depan, mencari saluran untuk memasuki lapisan kedua. Di peta, tidak ada penjelasan bagaimana menuju Gua Wandu lapisan kedua, yang hanya bisa dijelajahi secara perlahan oleh Lin Bai sendiri. Saat berlari kencang, sekawanan burung terbang di depan mereka. Burung-burung itu, bermata merah, melihat hutan berwarna putih, dan pada saat mereka melihat hutan berwarna putih, mereka mulai berkicau dengan tajam dan memuntahkan sejumlah besar kabut hitam beracun. Ketika kabut beracun ini terkontaminasi di udara, terdengar suara mendesis. Mata Lin Bai berbinar. Dia segera mengeluarkan pedang panjang dengan senjata roh yang sangat kuat dari tas penyimpanannya. Dia menyerang pedang di depannya dan membelah kabut beracun. Pedang Qi menyebar ke arah vertikal dan horizontal, dan membunuh semua burung di bawah pedang dalam sekejap. Itu hanya seekor burung. Ia sangat sombong dan beracun. Tampaknya Gua Wandu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Lin Bai melihat ke arah burung yang telah dia bunuh sendiri. Setelah jatuh ke tanah, ia dengan cepat membusukkan bumi, dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Sekilas, Lin Bai terus terbang ke depan dan dengan cepat mencari pintu masuk lantai 2. Bab 3104 Tuan Muda Terpikat. Saat Lin Bai melangkah ke lantai pertama Gua Wandu. Setelah Lin Bai lewat, batu dengan 3 karakter, Gua Wandu, di pintu masuk tiba-tiba mengendur. Tiba-tiba, batu itu, membuka sepasang mata merah darah, menatap punggung Lin Bai, segera, dia bergumam, tapi diam. Dia sepertinya telah mengucapkan beberapa patah kata, matanya terpejam, dan segalanya menjadi tenang kembali. Pada saat yang sama, di istana dalam keluarga Dewa Racun. Seolah-olah duduk di depan teko teh tua dan meminumnya. Pada saat ini, lelaki tua itu mengerutkan kening, mengambil tangan cangkir teh, dan berhenti. Pemuda di seberang lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda ini terlihat sangat muda. Usianya baru 17 atau 18 tahun. Wajahnya masih sedikit kekanak-kanakan. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, binatang beracun gunung di pintu masuk Gua Wandu telah melaporkan bahwa seorang pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia telah menerobos masuk ke dalam gua. Pemuda itu tertegun dan berkata, prajurit yang memenangkan posisi teratas. Bagaimana cara pergi ke Gua Wandu? Siapakah murid dari keluarga Dewa Racun? Orang tua itu berkata, sepertinya dia bukan murid keluarga Dewa Racun. Hehe, kamu tidak tahu. Kini, berita bahwa Pangeran ke-17 adalah tamu keluarga Dewa Racun telah menyebar ke seluruh benua selatan. Sekarang,
banyak orang yang tertarik pada Jingwu telah memasuki keluarga Dewa Racun demi Kexing, berharap mendapatkan bantuan dari 17 pangeran melalui keluarga Dewa Racun. Pemuda ini adalah salah satu dari 5 pangeran teratas di keluarga Dewa Racun. Awalnya, ada 6 pangeran di keluarga Dewa Racun. Tapi setelah Xiaqiu terbunuh, ke-6 anak ini secara alami menjadi 5. Itulah yang ingin dilakukan oleh pangeran ke-17. Dia mengirimkan berita bahwa ada perasaan bahwa keluarga Dewa Racun telah setia kepadanya. Oleh karena itu, para pejuang dari negeri Asia Selatan berbondong-bondong mendatanginya, berharap untuk mengikuti keluarga Dewa Racun untuk melayani 17 pangeran, dan mendapatkan keuntungan ketika dia mencapai hal-hal besar di masa depan. Dia tertegun dan bertanya, itu tampaknya selama periode waktu ini, semua tetua mengkhawatirkan masalah ini. Sepertinya Tuan terlalu khawatir untuk tidur. Orang tua itu berbisik, ya, Gousen, ini bukan hal kecil, itu dapat menentukan naik turunnya keluarga Dewa Racun di milenium mendatang. Apakah ini serius sekali? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu berkata sambil tersenyum masam, ini adalah cahaya untuk keluarga Dewa Racun. Dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak pejuang yang berpartisipasi dalam perebutan tahta dan berapa banyak kekuatan yang bergabung di dalamnya. Tapi apa hasil akhirnya? Cemerlang untuk sementara waktu, sebagian besar pintunya dihancurkan di dalam. Jika keluarga Dewa Racun salah memilih, itu akan menjadi hukuman kecil jika menurun selama ribuan tahun. Setidaknya ortodoksi kita masih bisa dipertahankan. Banyak pintu besar, setelah merebut tahta, bahkan tidak bisa mempertahankan ortodoksi. Itu menyedihkan. Dikatakan, Tuan, saya tidak bisa mendengarnya dengan suara rendah. Orang tua itu tertawa getir dan mengangguk, sejak pangeran ke-17 datang ke keluarga Dewa Racun, racun tingkat tinggi keluarga Dewa langsung terkejut. Tidak hanya tuan keluarga yang mempertimbangkannya, tetapi juga tetua besar, tetua kedua, dan tetua ketiga yang tidak bisa keluar dari gerbang sudah pergi satu demi satu. Aku tidak tahu pangeran mana yang meracuninya. Keluarga Dewa akan memilih kali ini. Lelaki tua itu berbisik. Melihat kerutan lelaki tua itu, dia berkata, karena Tuan sedang memikirkan sesuatu, aku akan berurusan dengan prajurit yang menerobos ke dalam 10.000 gua racun. Bisakah kamu? Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. Tuan, saya bukan Xiaqiu, tapi saya juga di Gua Wandu. Aku ahli dalam seni racun. Tidak bisakah saya menyingkirkan seorang pejuang yang ingin memenangkan tripod tingkat tertinggi? Orang tua itu terkekeh dan berkata, ya, itu adalah kekhawatiran saya. Karena kamu ingin pergi, kamu boleh pergi. Gousen mengangguk sedikit dan segera meninggalkan istana dan langsung menuju 10.000 gua racun. Di antara 10.000 gua racun, Lin Bai terbang melewatinya dan sampai ke pusat gua pertama. Lantai. Ada gunung yang menjulang di atas awan. Lin Bai membubung ke langit dan jatuh di puncak gunung. Ditemukan di puncak gunung, membakar susunan transmisi. Susunan teleportasi ini sepertinya terbuka sepanjang tahun bulat. Prajurit manapun yang menginjaknya akan segera diteleportasi. Lin Bai dengan hati-hati menguji dengan batu itu beberapa kali, untuk memastikan bahwa susunan transmisi tidak berbahaya, lalu memflash ke dalam susunan transmisi. Dalam susunan transmisi, yang putih cahaya menyala dan melukai mata Lin Bai. Ketika Lin Bai mendapatkan kembali penglihatannya, dia mendongak dan melihat ada gurun di depan. Dan di tempat Lin Bai, sebuah tablet batu di depannya berkata, lantai 2 Gua Wandu. Lin Bai melihatnya, dan terbang di udara. Melihat ke bawah, Lin Bai melihat ada banyak racun yang tersembunyi di pasir, seperti ular berbisa dan kalajengking, dan banyak racun yang bahkan Lin Bai tidak bisa sebutkan namanya. Setelah melihat, Lin Bai segera pergi. Akhirnya, Lin Bai menemukan kota kuno yang rusak di gurun pasir.
Di kota, dia menemukan susunan transmisi dan memasuki lantai 3. Butuh setengah hari bagi Lin Bai untuk sampai ke lantai 8. Di lantai 8, ini adalah kota kuno yang besar. Namun sekarang tidak ada seorang pun yang tinggal di kota kuno ini. Namun ketika Lin Bai melangkah ke kota kuno tersebut, ia melihat tampilan arsitektur di dalamnya yang sangat mewah dan kuno. Itu pastilah sebuah kota kuno yang megah. Melihat kota kuno itu, sepertinya sudah 10.000 tahun berlalu. Keluarga Dewa Racun benar-benar kuat. Ia telah mengelola kota kuno ribuan tahun yang lalu menjadi sebuah keluarga. Lin Bai berjalan di kota kuno, mencari susunan transmisi. Tetapi pada saat yang tiba-tiba ini, langkah Lin Bai terhenti, wajahnya dingin dan matanya perlahan beralih ke punggung. Lin Bai melihat di belakangnya datang seorang anak laki-laki berkulit putih berusia 17 atau 18 tahun. Pemuda berbaju putih berkata sambil tersenyum, kota kuno ini pernah menjadi salah satu kota terkenal di negeri kuno. Ini adalah salah satu dari 2 kota besar suku Dewa Bulan di tanah Antartika pada saat itu. Pada masa itu, ada 2 kota terkenal di suku Dewa Bulan, satu mengundang bulan dan satu lagi memotong bintang. Pemuda berbaju putih datang dengan senyum tipis di mulutnya. Ketika dia datang ke Lin Bai, dia berkata, melalui susunan transmisi di sini, ke lantai 9, itu adalah kota bulan dari suku Dewa Bulan. Itu adalah kota besar yang dibuat khusus untuk suku Dewa Bulan oleh para pendahulu Gerbang Pangu. Orang-orang tidak bisa tidak melihatnya. Melihat senyuman di wajah anak laki-laki itu, Lin Bai bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Pemuda berbaju putih berkata sambil tersenyum, "Gou Shen." Bab 3105 Semut Api. Di bawah kail. Anak laki-laki itu berkata kepada Lin Bai sambil tertawa kecil. Gaun hitam, wajah dengan wajah perunggu Lin Bai, sepasang mata dingin, tatapan dingin pada remaja. Pedang di tanganku sudah memiliki arti sarungnya. Apakah itu pedang? Gou Shen berkata pada Lin Bai sambil tersenyum ringan. Lin Bai terdiam sejak dia bertanya siapa anak laki-laki itu. Tidak ada yang lain, hanya karena kata, Diao Shen, ketika Lin Bai dan yang lainnya memasuki keluarga Dewa Racun kemarin, Penatua Li mendesaknya untuk tidak pernah memprovokasi 5 pangeran dalam keluarga Dewa Racun. Bukan hanya karena pencapaian kelima tuan muda itu jauh dari bawah, tapi juga karena di belakang mereka, hampir semuanya berdiri sebagai kekuatan tertinggi dalam keluarga Dewa Racun. Misalnya, Tuan yang kini menjadi 3 tetua keluarga Dewa Racun memiliki status tertentu. Kamu seharusnya menjadi tamu baru akhir-akhir ini, katanya sambil tersenyum ringan. Mendengar ini, Lin Bai berkata sambil tersenyum, bagaimana kami bisa melihatnya? Gou Shen berkata sambil tersenyum ringan, kamu memiliki nafas ramuan hijau. Hanya murid dari keluarga Dewa Racun dan tamu King yang akan mendapatkan pil hijau secara gratis. Erysipelas tidak dijual untuk umum. Akhir-akhir ini, tidak banyak murid baru dari keluarga Dewa Racun. Terlebih lagi, jika kamu adalah murid lama, kamu tidak akan bisa berkeliaran di 10.000 gua racun. Sudah lama sekali kamu tidak berkeliling, dan Anda masih mencari susunan transmisi di lantai 8. Yah, hanya ada satu pepatah. Kamu adalah tamu, dan kamu adalah pendatang baru. Hati Lin Bai tidak enak ketika mendengar cerita itu. Jika dia pergi ke rumah Keking untuk menyelidiki, akan mudah untuk menemukan kepala Lin Bai. Hal ini membuat Lin Bai membunuh orang. Gou Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu tidak masalah. Aku juga tidak ingin memeriksanya. Seperti yang dikatakan tuannya, sekarang keluarga Dewa Racun adalah masa yang sulit. Mata seluruh benua memperhatikan negosiasi antara keluarga Dewa Racun dan 17 pangeran. Jadi, aku tidak mau memeriksanya. Tetapi jika kamu membobol 10.000 gua racun hari ini, itu adalah hukuman mati di keluarga Dewa Racun. Jadi aku akan meninggalkanmu di sini selamanya.
Apa kamu tidak suka datang ke Gua Wandu? Saat kamu menunggu makanan di mulut gua racun, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Dengan senyuman sinis, senyuman dingin menyapu wajahnya yang belum dewasa. Rambut Lin Bai berdiri tegak dan rambutnya berdiri tegak. Pada saat ini, Lin Bai merasakan perasaan membunuh yang kuat. Tapi Lin Bai menatap Gou Shen, kecuali senyumannya, tampaknya Gou Shen belum melancarkan serangan apapun. Ketika Lin Bai ragu, dia tiba-tiba melihat ke bawah ke tanah. Di bawah lempengan batu hijau kota kuno, getaran hebat tiba-tiba muncul. Lempengan batu biru yang berdiri di telapak kaki Lin Bai benar-benar terangkat. Tidak baik. Lin Bai berteriak diam-diam, dan segera terbang ke langit. Pada saat yang sama, pedang di tangannya keluar dari sarungnya, dan sebuah pedang jatuh hingga membelah jalan di bawah menjadi dua. Jalanan menjadi reruntuhan. Saat ini, dari reruntuhan, keluarlah semut merah api, sedikit lebih kecil dari ukuran jari, tetapi sedikit lebih besar adalah sebesar kepalan tangan. Melihat sekeliling, dari reruntuhan, semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar, melihat kulit kepala Lin Bai mati rasa. Oh, maafkan aku. Aku lupa memberitahumu bahwa aku perlu beberapa saat untuk menarik perhatianmu untuk menyembunyikan semut api ini terlebih dahulu. Atau menurutmu kenapa aku akan berbicara terlalu banyak omong kosong padamu? Dengan senyuman dingin dan lambaian lengan bajunya yang besar, ribuan semut tiba-tiba menyerang Lin Bai. Semut merah ini, daging dan darahnya sepanas api. Begitu terkontaminasi dengan benda, mereka akan langsung terbakar. Lin Baigang secara tidak sengaja membiarkan seekor semut jatuh ke jubahnya. Dalam sekejap, separuh jubah Lin Bai terbakar. Untungnya, Lin Bai mengetahui tepat waktu bahwa dia memotong jubahnya dan mencegah penyebaran api. Bisakah kau terbang? Lin Bai memusatkan pandangannya dan melihat semut api ini melahirkan sayap di belakang mereka. Mereka terbang dan bergegas ke Lin Bai. Dewa guntur tiga warna di tubuh Lin Bai berkedip, dan guntur mengerikan tersebar. Serangan semut api di sekitarnya semuanya mengenai petir, petir tersebut langsung menghantam pemusnahan Fly Ash. Saya melihat berapa banyak yang dapat Anda bunuh, semut api ini. Di dalam tas binatang kerajaan saya, tidak ada 10 miliar, tetapi seharusnya ada 1 miliar. Biarkan kamu membunuh. Gou Shen tersenyum lembut, tanpa sakit hati. Semut api yang dibunuh oleh Lin Bai memiliki senyuman dingin di sudut mulutnya. Ketika Lin Baiyun menoleh ke Dewa Guntur tiga warna dan terus membunuh semut yang menyala-nyala, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Bagaimana perasaanku yang salah? Dia tidak bodoh karena dia baru saja menarik perhatianku ke mengulur waktu untuk semut api. Dia tahu semut api ini tidak bisa mengambil nyawaku, tapi kenapa dia melakukan pengorbanan yang tidak masuk akal? Benarkah ada terlalu banyak semut api di tas kekaisarannya? Sebuah pertanyaan muncul di hati Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai menoleh ke belakang, matanya menyusut tajam, dan berkata dengan ngeri, awalnya, dia hanya ingin menjebakku. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa ke segala arah, semut api yang tak terhitung jumlahnya menghalangi semua kemundurannya. Langit, bumi, depan, belakang, kiri dan kanan. Biarlah Lin Bai tidak punya jalan ke surga dan tidak ada jalan masuk ke bumi. Lin Bai berseru dalam pertempuran antara hewan yang terperangkap, pedang di tangannya berkilat, dan kekuatan dari senjata yang sangat kuat itu meledak. Dalam sekejap, pedang terang melintasi langit, dan akan mengelilingi semut api mereka sendiri dengan paksa. Keluar dari saluran. Cahaya pedang menyapu, semut api yang tak terhitung jumlahnya mati dalam cahaya pedang Lin Bai. Saat dia berbicara, Lin Bai segera bergegas keluar dari wilayah semut api. Oh, aku ditemukan olehmu, tapi ternyata tidak. Tidak banyak berpengaruh. Kamu akan mati hari ini. Gou Shen melihat bahwa Lin Bai ingin menerobos,
Tetapi meskipun dia menebak bahwa Lin Bai masih memahami niatnya. Pada saat ini, Gousen tersenyum dingin dan sedikit mengangkat jarinya. Ke arah terobosan Lin Bai, seekor burung besar berwarna merah menyala terbang dari langit di kejauhan. Setelah nyanyian marah, dia membuka mulutnya kepada Lin Bai dan mengeluarkan nyala api. Ketika api mengenai wajahnya, Lin Bai segera merasakan napas panas. Tidak bagus. Lin Bai menjalankan guntur 3 warna untuk melindungi tubuhnya. Nyala api ini meledak ke tubuh Lin Bai, dan dia menghancurkan Lin Bai ke kota kuno di tempat. Api menyebar dan terbuka. Dalam sekejap, setengah dari kota kuno itu hancur. Hancur dalam nyala api ini. Jika aku bisa menggunakan racun hidupku, bahkan jika kamu sudah mati, kamu cukup bangga. Dengan senyum dingin, dia melangkah ke lautan api dan menatap Lin Bai, yang dalam kesusahan. Dia sangat gembira.